perlu kita ketahui bahwasanya gandik itu kan banyak sekali jenisnya. Ada yang gandik nogo, bentuknya naga, ada gandik manyuro, ada gandik putut, bentuk orang semedi, ada gandik kenyak, seorang wanita wanita yang lagi duduk, ada gandik widodari, ada gandik yang bentuknya kikik ataupun dan gandik bentuknya singo barok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umatnya dan kelak nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, musibah longsor, musibah gempa, musibah puting beliung, atau musibah penyakit yang sedang melanda secara global di dunia ini. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesembuhan dan diberikan ganjaran berupa pahala karena telah menerima qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesabaran. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang krisis ekonomi, usahanya sedang bangkrut, pailit, nyungsep, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa, sudah lama saya tidak membuat video karena di antara kesibukan saya juga ada banyak hal faktor yang lainnya, yaitu penyakit males. Ya sahabat Pusaka Jawa, biasanya kalaupun lagi sibuknya kayak apa, tapi kalau lagi nggak males ya enak aja bikinnya. Cuma kadang manusia itu keluar malesnya, sahabat Pusaka. Ya mudah-mudahan ini jadi males. Yang sudah janganlah itu, jangan males lagi ya, karena banyak dari subscriber yang menanyakan, Mas Oh kapan bikin channel lagi, bikin video lagi gitu. Nah kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris lurus yang tentunya mempunyai satu kelebihan tersendiri daripada keris-keris yang lain. Nah, dulu saya pernah membabar satu dapur keris lurus Tumenggung. Nah, ini saya akan membabar dapur keris Tumenggung, tapi mempunyai kelebihannya, yaitu digandiknya berbentuk stilasi makhluk. Makanya nanti akan ada tambahannya Tumenggung apa. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini biar sahabat Pusaka Jawa penasaran, saya tidak sebutkan dulu ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, di dalam warongko ini ada satu dapur pusaka keris, ya. Keris yang menurut saya ya banyak sih orang yang mengenalnya, tapi jarang yang mempunyai. Yang sepuh ya, kalau yang kamardikan banyak. Nah, sahabat Pusaka Jawa, sebelum kita buka pusakanya, kita bahas dulu tentang warongkonya. Warongkonya ini adalah jenisnya ladrang Surakarta, namanya ladrang Kadipaten Sepuh. Ini sahabat Pusaka Jawa dilihat ya, Kadipaten Sepuh. Untuk kayunya ini adalah Katimoho pelet. Nah, kemudian ini warongkonya iras, sahabat Pusaka Jawa. Ya, iras artinya tidak ada sambungan. Biasanya kan di sini disambung ya. Ini nggak ada sambungan, ini langsung. Ya, ini iras, sahabat Pusaka Jawa. Untuk pendoknya ini adalah pendok slorok, dan pendok slorok ini polanya adalah semen lungka. Lihat sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini namanya pola semen lungka. Ya. Pendok seperti ini bahannya
adalah bahan kuningan. Ini juga lamen pendoknya sahabat pusaka, bukan baru. Kemudian untuk mendaknya, ini sahabat pusaka Jawa, ini mendaknya. Ini mendaknya parijata. Sahabat pusaka Jawa kan tahu sendiri ya, sahabat pusaka Jawa, mendak kan banyak jenisnya. Ya, untuk handle-nya ini handle longok. Handle gaya-gaya Surakarta, nunggak semi, handle longok. Nah, ada handle pakubuanan, ada handle canteng, ada handle Yudawinatan, ada longok. Handle ada 8 kalau nggak salah sahabat pusaka Jawa. Ada salembaran. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, ini adalah dapur keris Tumenggung sahabat pusaka Jawa. Keris Tumenggung itu hampir mirip sekali dengan dapur keris Mesem. Ya, kalau yang kurang ini lagi mungkin bisa hampir mirip lagi dengan keris Sempaner. Tapi kalau dengan Sempaner perbedaannya ada 2. Ya, kalau Sempaner itu memakai tingil, sedangkan kalau untuk dapur keris ini, nah ini memakai greneng dan juga di sini memakai serawean. Nah, yang paling mirip adalah dapur keris Mesem. Cuman kalau Mesem di lambe gajahnya 2, ini 1. Nah, oke. Sekarang kita jelaskan tentang ricikan dari keris Tumenggung. Keris Tumenggung mempunyai ciri-ciri, yaitu pertama bilahnya lurus. Bilahnya lurus sahabat pusaka Jawa. Kemudian memakai sekar kacang atau kembang kacang. Ini yang membuat istimewa adalah kembang kacangnya berbentuk kepala manyuro atau merak. Ya. Lihat, kelihatan nggak sahabat pusaka Jawa? Tak dekatkan ya. Ini merak. Ini buntutnya, ini kakinya, ini ekornya, ini kepalanya menunduk begini. Nah, di sini ada jalen, kemudian memakai lambe gajah, memakai pecetan, kemudian ada serawean dan greneng. Jadi ciri-ciri dari dapur Tumenggung adalah memakai tikel alis. Ini ada tikel alisnya sahabat pusaka Jawa. Ada kembang kacang ini berbentuk manyuro atau merak. Ada jalen, ini jalen ada di sini di dalam ini. Nah, itu yang hitam. Kemudian memakai lambe gajah. Kemudian ini memakai pejetan dan ini ada serawean. Kalau kita raba ini jelas seraweannya kerasa. Tapi karena ini berhubung sudah diwarangi jadi seraweannya agak kurang tegas atau kurang jelas. Kemudian ini memakai greneng. Sudah fix ya sahabat pusaka Jawa. Ini yang dinamakan gandik manyuro. Nah, ini karena berhubung di sini gandik manyuro atau gandik merak, maka namanya keris Tumenggung manyuro. Ya. Nah, sahabat pusaka Jawa, perlu kita ketahui bahwasanya gandik itu kan banyak sekali jenisnya. Ada yang gandik nogo, bentuknya naga, ada gandik manyuro, ada gandik putut, bentuk orang semedi, ada gandik kenyak, seorang wanita wanita yang lagi duduk, ada gandik widodari, ada gandik yang bentuknya kikik ataupun dan gandik bentuknya singo barok. Saya lagi batuk sahabat pusaka Jawa. Ya, saya lagi batuk. Jadi ya karena memang saya batuk udah lama ini. Nah, ini bentuknya adalah gandik manyuro atau merak. Perlu kita ketahui bahwasanya merak itu melambangkan ada 2 tergantung meraknya. Kalau merak perempuan melambangkan kecantikan dan keabadian. Kalau meraknya laki-laki melambangkan kemuliaan dan keindahan. Ya, sahabat pusaka Jawa. Jadi secara umum merak itu melambangkan satu keindahan dan juga keabadian. Ya. Kenapa dinamakan keabadian? Karena merak sendiri itu sangat
banyak ya untuk di orang Hindu, mungkin untuk Dewa Krishna sendiri kan tahu sendiri, untuk di sininya adalah memakai bulu merak. Kemudian untuk di Cina, merak itu mungkin ponik ya sahabat Pusaka Jawa. Ponik sendiri kan hewan, walaupun itu hewan mitologi atau hewan mitos, entah ada tidaknya wallahu a'lam bishawab, tapi di situ juga ponik melambangkan hewan yang ketika selesai meninggal itu menjadi abu, dan dari abu itu maka akan muncul lagi ponik yang baru. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kenapa kok para leluhur kita memilih burung merak? Ya karena burung merak mempunyai satu makna dan filosofi yang dalam. Kalau burung merak jantan berarti itu melambangkan kemuliaan juga keindahan. Artinya seorang pemimpin itu harus menjaga kemuliaannya. Dalam berbuat atau bertindak pun harus berhati-hati agar tidak mengecewakan rakyat yang dipimpin. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita melihat pucukan bilahnya, kalau kita melihat pucukan bilahnya, ini adalah Nyujen. Pucukan bilah ada 4 yang sudah sering saya babar, yang terkenal 4, sebenarnya itu ada 6. Nah, yang pertama adalah Nyujen, yang kedua Anggabah Kopong, yang ketiga Ngudup Gambir, yang keempat adalah Ambututumo, yang kelima Nugi Pinetet, yang keenam adalah Ngumyang yang bengkok. Nugi Pinetet agak belah ujungnya begini ya, jadi belah begini. Nah, itu Nugi Pinetet. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita melihat dari gonjonya, sahabat Pusaka Jawa bisa perhatikan gonjonya. Ini jenisnya gonjo apa Mas? Karena gonjo itu kan ada berapa? Kalau nggak salah ada 6. Tak saya sebutkan lagi ya, biar sahabat Pusaka Jawa ingat. Pertama gonjo wuwung atau gonjo datar, kemudian gonjo wilut. Gonjo wilut itu yang di bawahnya 3 lukanya, 1, 2, 3. Kemudian gonjo dungkul sama dengan gonjo wilut 3, tapi ada perbedaannya, ini tak kasih tahu. Kemudian yang keempat kelap lintah. Ya, kelap lintah. Kemudian yang kelima gonjo sabit rontal. Ya, gonjo sabit rontal. Ada yang bilang gonjo sabit rontal ya gonjo batok mengkurep. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita teliti apakah ini tergolong gonjo wilut ataukah gonjo dungkul. Biar sahabat Pusaka Jawa saya kedepankan. Ya, gonjo, perbedaan antara gonjo wilut dengan gonjo dungkul adalah jika gonjo wilut ini sama, kalau kita hitung dari bawah 1, 2, 3. Jadi begini. Net, mengenduk, net, turun lagi. Kalau dari bawah dihitung 3, 1 ke bawah. Ini kan ke sini agak cekung. Ke sini lagi. Nah, yang ke depan sini turun lagi. Terus ke depan sini lagi, kecekung lagi, ke sini lagi turun. Kalau kita hitung 1, 2, 3. Nah, perbedaan antara gonjo wilut dan gonjo dungkul adalah ada di posisi belakang sini, di grenengnya. Kalau gonjo wilut, itu di belakangnya tidak nungkak seperti ini, tidak ke atas begini. Ya, tapi lebih ke bawah seperti nyekrek, seperti ekornya udang. Bentuknya seperti ini, ke bawah begini, tapi ke bawah begini lurus. Jadi seperti ekor udang. Nah, kalau ini kan naik nih, ini adalah gonjo dungkul. Paham ya sahabat Pusaka Jawa ya? Jadi ini adalah gonjo dungkul ya. Kalau untuk gonjo dungkul, gonjo wilut dan gonjo wuwung lainnya ada perbedaan nggak? Perbedaan biasanya ada di nilai ekonominya dan juga dari segi keindahannya, karena membuat gonjo dungkul dengan gonjo wuwung lebih sulit gonjo dungkul karena ornamennya juga banyak. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pamornya, ini adalah pengawak wojo. Pengawak wojo artinya tidak berpamor, kelengan. Ada yang bilang pengawak wojo kelengan, orang Jawa Timur bilang wono ayu.
Terus kemudian orang Malaysia bilang mata hitam atau besi mata hitam. Jadi kelengan seperti ini. Hitam ya, sahabat Pusaka Jawa ya. Ini hitam. Nah, kalau kita bicara tentang tuah atau angsar dari pamor pengawak wojo atau kelengan adalah sebagian pecinta keris beranggapan pamor pengawak wojo, keris yang pengawak wojo atau keris yang kelengan atau keris wulung, ya orang Jawa bilang wulung hitam, itu mempunyai tuah atau angsar adalah agar si pemilik mempunyai satu sifat arif dan bijaksana. Berpikirnya, pola pikirnya itu menjadi arif dan bijaksana. Tentunya arif dan bijaksana itu biasanya dikerjakan oleh orang-orang yang berpengalaman, tapi juga mempunyai jiwa budi atau jiwa yang bersih. Banyak orang berpengalaman tapi tidak bersikap arif dan bijaksana. Ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian untuk membahas tentang dulu ya tentang ini pengawak wojo, dulu leluhur kita kalau untuk pengantin pria kan biasanya disematkan di sini dengan adat Jawa adalah memakai keris, ya memakai keris. Nah leluhur kita dulu biasanya tidak membolehkan seseorang pengantin memakai keris berdapur atau berpamor yang kelengan seperti ini pengawak wojo, karena dipercaya akan mempersulit atau sukar mempunyai keturunan. Silahkan pakainya yang berpamor lah, walaupun itu kerisnya sendiri. Biasanya kan leluhur kita ketika mempunyai anak kemudian datang ke empu untuk dipesankan satu bilah keris agar melambangkan cita-cita dan harapan dari sang orang tua kepada anaknya. Pokoknya dulu kan leluhur kita ketika mempunyai anak, entah anak perempuan atau anak laki-laki, itu dibikinkan keris. Umpamanya si anak agar mempunyai jiwa semangat atau ambisi yang besar, maka dibuatkanlah keris berdapur luk 11 seperti dapur sabuk inten. Karena luk 11 melambangkan satu ambisi yang besar, ya baik dalam hal ekonomi, status sosial maupun materi. Jadi nanti si anak ketika sudah besar dia bisa membaca doa dan harapan dari sang orang tua itu apa. Oh, orang tua saya agar saya mempunyai ambisi besar dari ekonomi, artinya harus kerja keras, belajar yang semangat agar menjadi orang yang mapan di kelak ketika sudah besar nanti. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang tuah atau angsar dari keris lurus adalah keris lurus sendiri mempunyai makna dan filosofi adalah untuk keteguhan hati dan kekuatan iman. Agar makna dan filosofinya adalah si pemilik keris ini tidak lepas harapan dan doanya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, untuk keteguhan hati agar hatinya tidak gampang belok ke kanan maupun ke kiri, lurus kepada vertikal kepada Tuhan, baik itu bentuk harapan secara materi ataupun harapan secara selain non materi, itu hanya memintanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi leluhur kita melambangkan dengan keris lurus. Kemudian ya, kalau kita lihat tentang makna dari Manyuro ini, ya kita dengan Manyuro Merak, ya dapur Tumenggung, ya dapur Tumenggung itu mempunyai makna filosofi adalah agar harapan kita kepada anak itu menjadi orang besar, seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari kinatahnya ini adalah kinatah. Sahabat Pusaka Jawa, ini adalah kinatah. Karena ada yang namanya sinarasa. Kinatah adalah begini, sahabat. Perbedaan antara kinatah dengan sinarasa adalah, saya kedepankan biar lebih jelas lagi. Kinatah berasal dari kata tatah, yaitu memahat. Memahat bilah, kemudian timbul, ya. Kinatah memahat dengan bentuk, entah itu kinatah kan banyak, ada yang bentuknya peksi dewoto, ya, kemudian ada yang bentuk singo, ada yang bentuk kijang, biasanya kijang di sini untuk Nogososro, terus ada yang bentuk rajahan atau tulisan Arab maupun tulisan Jawa,
Ono coroko. Nah, kinata sendiri itu kemudian setelah terbentuk ukiran kemudian dilapisi oleh emas. Kalau dilapisi oleh emas maka kinatahnya namanya kinatah emas. Ya. Kalau dilapisi oleh perak namanya kinatah perak. Kalau ada double antara emas dan perak namanya kinatah silih asih. Ya, sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya, cuman saya akan mengingatkan kembali agar sahabat Pusaka Jawa kembali mengingat ya. Kemudian kenapa sih Mas O keris itu dibikin kinatah? Biasanya keris-keris yang dibikin kinatah adalah satu bentuk penghargaan. Ya, salah satu bentuk penghargaan sang pemilik kepada pusakanya, atau biasanya pemberian dari atasan untuk bawahan karena mempunyai satu jasa. Kinatah juga mulai dipakai untuk condro sengkolo atau sebagai tanda itu pada saat kerajaan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ya, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ketika mengalahkan kerajaan Pati, kemudian punggawa-punggawanya pun diberikan keris, kemudian diberikan bawahnya biasanya ada gajah singa yang melambangkan angka-angka atau tahun. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau ini kinatahnya apa Mas O? Ini kalau menurut saya ini adalah kinatah emas. Ya, sahabat Pusaka Jawa, ini kinatahnya emas. Nah, ini kalau kita lihat sahabat Pusaka Jawa, kita lihat dari jauh nih, ya. Kita lihat dari jauh, ini kerisnya berkesan berkesan wingit sahabat Pusaka Jawa. Ini keris ganteng tapi wingit, gagah tapi wingit. Kenapa? Ini bilahnya agak panjang, nanti kita ukur berapa bilahnya. Kemudian panjang bilahnya, lebarnya tidak begitu lebar. Seperti halnya keris-keris Mojopahit. Tapi panjangnya ini melebihi dari keris Mojopahit. Kita lihat ya. Kita ukur sahabat Pusaka Jawa. Kita ukur panjang dari keris ini berapa. Keris-keris Mojopahit biasanya paling panjang adalah ukuran 35, mentok-mentok 36 cm. Nah, ini panjangnya 39,5, hampir ke corok. Karena corok adalah keris dengan panjang 40 cm ke atas. Standarnya adalah 40 cm diikutkan keris corok. Kemudian ini lebarnya 2 cm. Nah, ini lebarnya seperti lebar-lebar keris Mojopahit. Keris Mojopahit kan lebarnya adalah 2 cm. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita melihat dari kalau kita melihat dari selorok besinya, ini selorok besinya hitam sahabat Pusaka Jawa, hitam keabu-abuan ini kayaknya. Hitam keabu-abuan ya. Ini selorok besinya di sini nih. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pasikutannya atau tampilannya, ini estimasi adalah Tangguh Mataram. Sahabat Pusaka Jawa, Tangguh Mataram dengan panjang yang bagus. Ini kalau sahabat Pusaka Jawa tangting enak sahabat Pusaka Jawa. Ditangting enak ini. Ya, ini kerisnya kalau laki-laki ya, kalau saya gambarkan dengan personal, dengan orang, ini orangnya gagah. Orangnya gagah tapi dingin, cool. Wis gagah, cool, orang akan gaya. Jadi istimewa sahabat Pusaka Jawa, istimewa. Dengan gonjo yang dungkul, yaitu di sini seperti gonjo wilut, tapi di belakangnya di sini ini nungkak nekuk ke atas gini. Nah, nekuk begini, gelung wayang. Nah, kayak gini kan gelung wayang. Nah, ini kayak gini. Ya, ini nah, kalau kita rangkum tentang dapur keris Manyuro atau dapur keris Tumenggung Manyuro ini adalah besar dan harapan dari sang pemilik adalah agar orang itu mempunyai satu keteguhan hati dan kekuatan iman. Kemudian dia bisa menjadi seorang yang mulia.
dan juga orang yang bagus akhlaknya. Ya, karena merak melambangkan satu kecantikan, ketampanan, juga kemuliaan, juga keabadian. Ya. Juga burung merak dipakai kebanyakan untuk hiasan sang raja-raja. Jadi besar harapannya adalah sang pemilik menjadi seorang pemimpin yang berhati mulia, mempunyai sifat dengan lambang pengawak wojo ini, orangnya berpikiran arif dan bijaksana. Ketika menjadi seorang pemimpin, dia bisa ngayomi rakyatnya, arif, bijaksana, orangnya tidak neko-neko, secara ketauhidan lurus lempeng. Ya. Jadi kita bisa lihat dari sini doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan keris awal keris Tumenggung Manyuro ini, yang pada awal-awal itu ya adalah agar besar harapannya sang pemilik keris ini menjadi seorang pemimpin yang mempunyai jiwa yang arif dan bijaksana, keteguhan hatinya dijaga, kekuatan imannya pun dijaga, dicintai oleh banyak orang. Ya, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, jika ingin request nama dapur, silahkan komentar di kolom komen. Ya, kemudian yang belum subscribe silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Ya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya itu saja, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.